Kalau kita bisa melakukan itu, sudah usul, sudah bersama Allah. Karena kita mengingat dan mengucapkan dalam hati kita terus asma. Jadi kita bersama. Jadi tidak sulit ternyata usul itu. Yang sulit itu ingat itunya. Itu yang susah. Ya ininya ingat, hatinya kemudian berbuat. Itu ternyata yang sulit. Tapi monggo ibu-ibu dan bapaknya, Iwan dan saya, kita lakukan. Kalau misalnya masih meleset-meleset, nggak apa-apa. Abah itu selalu memberi kita yang optimis. Saya selalu ingat. Zikir itu seperti main layang-layang. Naikkan terus kalau nggak bisa naik, terus supaya naik. Kadang-kadang memang turun, tapi nanti naikkan lagi. Sampai kemudian dia di atas tenang. Kalau sudah sampai pagi itu, zikir kita sudah konstan, sudah rutin. Nah, itulah yang paling nyaman. Dalam kondisi itu, itulah yang dikatakan usul. Alhamdulillah. Wow. Nggak sangka saya diminta awal untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini Muhammadaka wa bermataka wa birmataka. Hadapan bangsa Abah yang sangat kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, kita aturkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Latar belakang saya agak berbeda dengan Pak Kiai Johnson dan Pak Prof tadi yang sudah mondok. Mereka sangat hafal apa yang diingat aja seperti itu ya, luar biasa. Saya ini kalau nggak pakai catatan bingung saya. Saya kemarin dari rumah punya feeling, mohon maaf ya Pak, kelihatannya saya bakal disuruh maju. Saya dan ternyata feeling saya betul. Ini tadi abang habis ini, waduh, kena nih saya. Wow. Jadi feeling saya betul. Sebelum dari rumah kemudian saya menyiapkan catatan. Saya baca buku tadi yang dibahas Fadail Syuhur, dan saya harus sepakat buku itu luar biasa. Saya jadi ingat kembali beberapa tahun yang lalu, ibu-ibu dan bapak sekalian, waktu abah ulang tahun, saya diundang oleh panitia seminar di sini untuk membahas metodologi ilmu tasawuf. Wah, bingung saya. Kenapa bingung? Abah ini kan profesornya profesor tasawuf gitu. Jadi ketika saya harus membahas metodologi tasawuf, ini apa nggak keliru panitia menyuruh saya ngomong di depan guru besar ilmu tasawuf gitu kan, profesornya profesor gitu. Nah, karena tadi kan profesor kan, Abah
gurunya, berarti kan profesornya profesor. Paling top lagi itu. Alhamdulillah kita bertemu dengan guru besar yang luar biasa. Bukan hanya dalam artian ilmu-ilmu yang dohir yang kelihatan, tapi yang batin itu yang luar biasa. Nah, saya pun datang ke sini dan waktu itu saya belum membaca kitab Fatwaul Zuhur. Saya nggak bisa ngomong di panggung karena saya memberi tugas atau panitia memberi tugas ini kok seperti ini kan gitu. Saya nggak bisa banyak ngomong waktu itu dengan Prof. Supardi. Setelah itu saya mendapat buku Fatwaul Zuhur itu. Nah, saya bacalah buku ini. Ya. Memang betul Pak Muhammad. Wow. Karena apa? Pertama, saya membaca, kok begini kan? Oh, membahas bulan, kok dari nama ya? Saya mikir, di ilmu saya nggak ada itu. Ya, di perguruan tinggi nggak ada itu kayak gitu. Ya. Saya pun bingung, kenapa mulai dari nama begini? Saya jadi ingat, pasti panitia meminta saya itu, ya karena abang juga kan. Kenapa kemudian saya yang kemudian harus ngomong metodologi ilmu tasawuf? Oh, salah satu metodologinya adalah ini. Dan itu hanya bisa diketahui kalau kita membandingkannya dengan metode ilmu yang lain. Saya pada pertama kali membaca buku ini, kok begini ya? Aneh ini. Ini nggak ada dalam ilmu saya. Saya masih memakai ilmu saya untuk memandang yang lain. Tapi rupanya Abah secara tidak langsung meminta saya naik satu tingkat lagi lebih tinggi. Kalau dalam fisika itu ilmunya namanya fisika, tapi kalau sudah lebih abstrak namanya metafisika. Abang mengajar saya metametodologi. Wah, kelihatan saya. Karena ini tatarannya sudah tinggi di atas guru-guru metodologi. Wah, ini rupanya yang saya diminta oleh Abah. Maaf, baru sadar Abah, setelah sekian tahun, betapa bodohnya saya Abah. Baru sadar bahwa, oh ini tugas dari Abah. Saya harus membandingkan metodologi ilmu yang ada dalam bidang saya yang saya tekuni antropologi, yaitu ilmu-ilmu yang katakanlah empirik, dan kemudian pada ilmu yang tasawuf. Karena subjudul dari buku Fatwaul Zuhur adalah bulan Hijriah dalam bingkai tasawuf. Wah, ini dia luar biasa. Ya, wow. Jadi bingkai tasawuf itu yang membuat saya terkaget-kaget. Oh iya ya. Nah, rupanya kemudian saya sadar, oh semuanya analisisnya dimulai dari nama, dan nama ini kembali pada unsur yang terkecil yang secara linguistik dalam ilmu bahasa yang saya pelajari disebut fonem, bunyi. Nah, ini rupanya yang diperkenalkan oleh apa? Secara metodologi. Memang mengatakannya huruf, tapi huruf itu melambangkan bunyi. Jadi sebetulnya nomor satu adalah bunyi, karena bunyi datang sebelum huruf. Al-Quran itu pertama turun adalah bunyi, bukan buku yang langsung bisa dibaca, karena Rasulullah tidak bisa membaca, ya kan? Jadi awalnya adalah bunyi. Wah, wow. Di situ saya terhenyak betul. Saya merenung terus terang tadi malam. Oh, begini metode tasawuf. Dan yang sangat menarik, fonem Arab tidak sama dengan fonem yang kita
pelajari, atau fonemnya orang Jawa. Fonemnya orang Jawa itu Ono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botomo, ya toh? Itu fonemnya orang Jawa. Ya. Kalau fonemnya orang Eropa, Latin A, B, C, D, E, F, G, A, I, G, terus. Ya, sampai Z. Tapi kalau Arab, alif. Nah, bukan alif. Wow. Alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Dan sangat menarik, pada fonem Arab ini ada ain. Dan kita sulit mengucapkannya, ya kan? Orang Jawa sulit mengucapkan ain itu. Jadi ngain. Ya kan? Alimin jadi ngalimin. Nah, seperti itu, ya kan? Nama orang, saya punya teman namanya Sopingi. Bingung saya, dari mana Sopingi? Rupanya dari Shopee. Karena apa? Orang Jawa tidak kenal fonem F, taunya P. Karena itu sulit mengucapkan F. Biasanya F, tidak F. Sulit mengucapkan femina. Misalnya femina. Karena tidak punya fonem F. Nah, ini yang kemudian saya lihat, oh ternyata fonem Arab, bunyi Arab itu berbeda. Dan tadi sahabat menyampaikan ulama dan ulama lain. Ya kan? Saya jadi ngerti, oh iya, yang satu alif, yang satu ain. Wow. Ini menyadarkan saya betapa analisis Abah atas nama-nama bulan itu atas dasar fonem. Mulainya dari fonem, dari bunyi. Dan itu adalah yang terkecil dalam bahasa. Dalam teori linguistik, unit terkecil adalah fonem, yaitu bunyi. Di situ yang menarik. Abah menganalisis nama bulan itu sampai pada yang paling dasar, yaitu bunyi itu sendiri. Jadi ada Syawal tadi, syah, ya kan? Ada waw, ya kan? Ada alif, ada lam. Itu adalah fonem-fonem. Ada konsonannya, ada vokalnya. Wah, ini dia. Ya. Terima kasih Abang. Ya, telah menunjukkan pada saya dan mengajak saya naik ke meta-metodologi. Ya, luar biasa. Filsafat ini, filsafat tapi filsafat metodologi Pak Rahmat. Ya. Kalau Pak Rahmat ini ada filsafat manusia. Ya. Nah, saya masuk ke tataran metodologi. Di situ kemudian saya melihat, oh, lain memang metodologinya. Ya, dalam tasawuf kita mulai dari nama, kemudian dari bunyi, dan masing-masing bunyi kemudian diberi makna. Ya, syah tadi menjadi syajarah, ya kan? Wow menjadi usul, ya. Alif menjadi usul, kemudian lam menjadi liko. Ya. Nah, saya tidak akan membahas yang terlalu detail. Mohon maaf kalau ini menjadi terlalu akademik dan agak teoritis. Ya. Karena memang Abah mengajak saya naik ke meta-metodologi. Ya. Jadi ini memang lebih abstrak lagi. Nah, dari kacamata ilmu-ilmu empirik, maka yang disajikan oleh Abah adalah sebuah metodologi yang berbeda. Ya. Dengan menganalisis sesuatu pada nama-nama. Dan itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, saya ingin menuju pada yang usul. Nah, karena ada yang sangat menarik pada pembahasan Abah mengenai usul ini. Di sini dalam buku itu Abah mengatakan bahwa Yahya bin Madad radhiyallahu mengatakan ulama itu ada 4 macam. Ulama yang bertobat dari dosanya. Pertama. Yang kedua, ulama yang zuhud dari dunia.
kemudian ulama yang merindukan Allah, dan ulama yang sampai kepada Allah. Menarik ini. Ya. Karena kemudian ada pernyataan lebih lanjut, ulama yang bertaubat terhijab dengan taubatnya. Wah, ternyata bertobat aja ada hijabnya, dan hijabnya adalah taubatnya. Apa ini maknanya? Saya mikir, oh, dia masih mikir pada soal proses taubatnya. Mungkin juga masih mikir dosa-dosanya. Padahal apa menyarankan, ingat Allah, jangan ingat dosa-dosa. Wah, ini dia. Kemudian ada ulama zuhud dan terhijab oleh zuhudnya. Jadi dia mikir, bagaimana saya zuhud, bagaimana saya zuhud, bagaimana saya tidak rakus pada dunia. Terhijab dia, lupa pada Allahnya. Padahal apa menyarankan, ingat Allahnya. Bukan ingat zuhudnya, bukan ingat taubatnya. Ingat. Kemudian ulama yang merindukan Allah, ternyata yang terhijab oleh keadaannya, terhijab oleh rindunya. Wah, ternyata rindu itu pun hijab. Wah, hati-hati kita ini ya, merasa sudah rindu, sudah dekat, ternyata masih ada hijab. Nah, yang top itu adalah yang keempat, yang sampai pada Allah. Karena tidak ada hijabnya. Wah, hebat ini. Wow. Nah, jadi kita belajar dari sana bagaimana banyak sekali sebenarnya hijab-hijab di sekeliling kita. Nah, itulah mengapa apa sangat menyarankan ingat selalu Allahnya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kita bisa sampai pada Allah? Pangersa menyatakan, dan tidaklah seseorang dapat sampai kepada Allah melainkan dengan cara mengingat Allah pada setiap kedipan mata. Oh, setiap kedipan mata. Jadi harus ingat, ya kan? Nah, kita ini tuh berkedip kalau kelipen, ya, kemasukan debu, kan? Atau berkedip dengan cewek, gitu kan? Ya. Nah, itu lain lagi, gitu kan? Wow. Nah, oke. Nah, saya lanjutkan. Dan tidaklah seorang dapat sampai pada Allah melainkan dengan cara mengingat Allah, siap beriman dan tarikan nafas. Wah, ini jadi siap kita tarik nafas itu kita harus ingat Allah. Karena memang Allah ini yang membuat kita bisa bernafas. Apakah kita sudah sampai ke sana? Belum. Tapi alhamdulillah kita sudah bertemu orang yang bisa melakukannya. Siapa? Guru mursyid kita. Alhamdulillah. Apalagi siap kedip, siap tarik, sudah zikir. Ya. Lah kita ini lupa, ya, terhijab oleh tarian nafasnya. Ya. Kita masih begitu, apalagi kalau pilek, ya kan? Tambah ada hijabnya lagi, mikir hidungnya. Nah, inilah yang menghijab kita. Nah, sehingga tarian nafas itu tidak mengingatkan kita kepada Allah. Nah, tarian nafas pada sebanyak semua yang diketahui pada setiap kondisi, tempat, dan keadaan. Luar biasa. Nah, selanjutnya yang sangat menarik buat saya adalah ini. Apa nulis? Kalau kita berdoa sebelum makan, sesudah makan, itu kan doa kita, ya kan? Allahumma barik lana wa ma razaqna bla 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 bla. Itu adalah pekerjaan lisan. Kalau kita menulis doanya, itu adalah pekerjaan tangan. Padahal zikir itu adalah pekerjaan hati. Lantas gimana? Nah,
Apa menarik mengatakan kita melakukan pekerjaan itu di awal dan di akhir dengan doa loh. Habis makan kita doa lagi kan? Lah di tengah ngapain? Nah ini dia. Wah, sakit. Abah pintar sekali. Ya, tunjukkan tengahnya. Wow, itu lumayan ya. Karena apa? Bagian tengah ini ketika kita makan, kebanyakan kita lupa. Ya. Ingat doa sebelum makan, ingat setelah makan, lupa mikir terus ketika makan. Makan menjadi hijab kita. Lauk pauk yang enak jadi hijab. Wah ini. Apalagi kalau di depan ada istri dan anak, hijabnya semakin banyak. Nggak nyampe-nyampe kita. Nah, alhamdulillah di pesantren ini, Tauhifah ini, kita diajari yang zikir. Wah, ini dia. Ya. Sambil makan kita bisa zikir. Bukan zikir, la sambil makan. Bukan. Tapi yang ini. Itu rupanya poin yang saya. Kalau kita bisa melakukan itu, sudah usul, sudah bersama Allah. Karena kita mengingat dan mengucapkan dalam hati kita terus asma. Jadi kita bersama. Jadi tidak sulit ternyata usul itu. Yang sulit itu ingat itunya. Itu yang susah. Ya ininya ingat, hatinya kemudian berbunyi. Itu ternyata yang sulit. Tapi monggo ibu-ibu dan bapaknya, Iwan dan saya, kita lakukan. Kalau misalnya masih meleset, nggak apa-apa. Abah itu selalu memberi kita yang optimis. Saya selalu ingat. Zikir itu seperti main layang-layang. Naikkan terus kalau nggak bisa naik, terus supaya naik. Kadang-kadang memang turun, tapi nanti naikkan lagi. Sampai kemudian dia di atas tenang. Kalau sudah sampai pagi itu, zikir kita sudah konstan, sudah rutin. Nah, itulah yang paling nyaman. Dalam kondisi itu, itulah yang dikatakan usul. Alhamdulillah, kita mendapatkan guru yang luar biasa yang membawa kita pada tahapan usul dengan metodologi yang jelas, ya, dengan metode yang jelas, dengan cara yang jelas, tidak abstrak sama sekali. Tapi metode ini sangat berbeda dengan ilmu-ilmu empirik, dan itulah mungkin mengapa Abang meminta saya berbicara dengan metodologi ini, karena metodologi ini baru terlihat berbeda kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang lain. Ya, saya melihat Abah sebagai Abah setelah saya di luar Abah, ya. Tapi kalau saya di dalam Abah, saya tidak akan bisa melihat seperti apa diri saya. Ya. Nah, itulah yang banyak tugas yang diberikan oleh Abah pada saya. Terima kasih sekali Abah atas tugasnya, sehingga kita bisa naik sampai pada metodologi. Terima kasih, saya kira dari itu mudah-mudahan cukup Abah dari saya. Terima kasih sekali atas tugasnya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.